Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan Bapak Muhammad Rizwan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai reaksi, reduksi, oksidasi, dan redoks ya. Nah, namun sebelum masuk ke reaksi, reduksi, dan oksidasi, kita akan belajar dulu tentang bilangan oksidasi atau yang disingkat dengan biloks. Nah, biloks ini adalah angka yang menunjukkan jumlah muatan yang dimiliki oleh suatu atom dalam molekul atau ion ketika telah terjadi ikatan kimia. Oke, jadi maksud di sini dia angka ataupun nilai seharusnya dari jumlah muatan atau jumlah muatan yang seharusnya dimiliki oleh suatu atom ketika dia sudah membentuk molekul ataupun ion. Oke, nggak usah pusing dengan definisinya. Langsung aja kita masuk ke aturan biloks. Nah, untuk aturan biloks yang pertama itu adalah untuk unsur bebas. Untuk unsur bebas, biloks nilainya adalah biloks dari unsur bebas adalah 0. Contoh, ada unsur H2, unsur Na, unsur K, unsur Be, unsur O2 dan unsur P4. Nah, jadi di sini kalau dikatakan unsur, artinya di situ dia mengandung satu unsur saja. Nah, ciri-cirinya kalau kita lihat tabel periodik, huruf besarnya itu cuma ada satu. Jadi kalau huruf besar cuma ada satu, itu menunjukkan bahwa dia adalah unsur bebas. Dalam kalau dia cuma berdiri sendiri itu namanya unsur bebas ya, tanpa berikatan dengan unsur lain. Lalu yang kedua yaitu untuk ion monoatomik. Nah, biloks dari ion monoatomik adalah sama dengan muatannya. Contoh, di sini kita punya ion Na+. Nah, kalau dalam kimia, dalam penulisan rumus kimia, angka 1 itu tidak perlu ditulis. Artinya di sini kalau ada tulisan Na+, artinya di sini ada muatan Na, artinya ada ion Na dengan muatannya plus 1. Karena muatannya 1 plus, maka biloks dari Na adalah plus 1. Oh ya, kalau untuk muatan itu kita nulisnya cuma plus aja, tapi kalau untuk biloksnya kita harus tuliskan angka satunya ya, biar kelihatan. Lalu untuk ion Cu2+, nah kita lihat Cu di sini muatannya itu 2+, maka biloksnya adalah plus 2. Jadi kalau muatan itu angka dulu baru muatan, 2 positifnya gitu ya, itu muatan. Sedangkan untuk bilangan oksidasi, karena di sini ada bilangan, itu sama seperti bilangan pada umumnya, negatif 1, negatif 2, 0, plus 1, plus 2, walaupun kadang-kadang juga plusnya nggak ditulis. Tapi sini kita untuk menunjukkan bahwa dia itu bermuatan positif, maka harus dituliskan plusnya. Jadi untuk Cu2 plus biloksnya sama dengan plus 2. Lalu untuk Cl-, nah Cl- di sini artinya Cl muatannya itu 1 negatif. Sehingga biloks untuk Cl di sini adalah negatif 1. Nah, sama seperti tadi, angka 1 tidak ditulis dalam rumus kimia. Namun dalam menuliskan biloks itu tetap harus kita tuliskan angka satunya. Jadi kalau ditanya biloksnya berapa dari Cl-, yaitu negatif 1. Untuk unsur S2, untuk ion S2-, biloksnya itu sama dengan -2 ya. Oke, lanjut. Nah, tadi unsur bebas dan muatan dan untuk ion monoatomik. Sekarang untuk biloks atom dalam senyawa. Jadi beda ya, atom dan unsur bebas itu berbeda. Nah, kalau ini, jadi nanti kasusnya di sini dia adalah dalam membentuk senyawa, maka biloks dari masing-masing data yang ada di sini kita lihat unsur yang pertama unsur logam golongan 1 atau 1A. Li NaK itu biloksnya selalu plus 1. Ini bisa dilihat di tabel periodik paling kiri ya. Nah, ini biloks plus 1. Sedangkan unsur golongan 2, MgCaSrBa, ini sebenarnya nggak cuma ini aja, cuma ini adalah unsur yang paling banyak keluar ya. Maka ini juga Pak tuliskan. MgCaSrBa untuk yang golongan 2, biloksnya itu sama dengan plus 2. Jadi ini nanti kita gunakan sebagai patokannya. Unsur golongan 17 atau 7A ada FClBrI. Jika tidak terikat pada atom O, maka biloksnya sama dengan negatif 1. Nanti ada kasusnya ini. Jadi untuk sementara kalau dia tidak berkaitan dengan O, maka biloksnya sama dengan negatif 1. Atom H biloksnya plus 1, kecuali dalam senyawa biner dengan logam. Biloks H jadi negatif 1. Jadi kalau
si H ini berkaitan dengan logam Li misalnya, jadi LiH, maka biloxnya itu sama dengan negatif 1. Tapi ini jarang lah ditampilkan untuk yang soal gini, karena dalam persamaan reaksi itu jarang. Jadi ingat aja nanti atom H itu biloxnya plus 1. Lalu atom O biloxnya negatif 2. Nah, kecuali dalam senyawa-senyawa berikut. Nah, tapi nanti umumnya dalam soal-soal itu dia biloxnya negatif 2. Jadi nggak usah pusingkan dengan yang ini untuk kasus-kasus tertentu saja ya. Peroksida, superoksida, dan senyawa F2. Nah, aturan keempat, bilox total dalam senyawa itu harus sama dengan 0. Jadi kalau senyawa tidak bermuatan, contohnya NaCl, dalam NaCl ini kan ada unsur Na dan unsur Cl. Jadi bilox Na ditambah bilox Cl dalam senyawa NaCl ini itu harus sama dengan 0. Lalu bilox total dalam ion poliatom berarti dia di sini terdiri dari lebih dari satu atom, dan itu nanti muatan biloxnya itu akan sama dengan muatannya. Contoh di sini ada PO4 muatannya itu 3 negatif 3 dan biloxnya itu adalah negatif 3 ya. Nah, jadi bilox P tambah bilox O dalam ion ini totalnya itu sama dengan muatannya, yaitu negatif 3. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja di sini menentukan bilox dalam senyawa atau ion poliatom. Yang pertama, tuliskan bilox atom yang terdapat dalam aturan bilox, letakkan di bawah atom. Jadi maksudnya di sini adalah misalnya ini ada Fe2O3. Nah, antara Fe dan O, siapa yang terdapat dalam aturan bilox tadi yang di atas dalam senyawa ini? Nah, yang ini maksudnya dalam bilox atom dalam senyawa. Siapa yang terdapat di sini? Fe dan O tadi ya. Jadi yang terdapat di sini yang kita gunakan sebagai patokan. Jadi pada Fe dan O tadi ini ya, Fe dan O ini yang terdapat adalah O ya. Kita lihat O itu biloxnya, atom O biloxnya sama dengan negatif 2. Jadi ini kita gunakan sebagai patokan, si O-nya. Nah, Fe-nya harus kita cari. Oke, jadi karena di sini diketahui O dalam aturan tadi, maka kita buat O itu biloxnya sesuai dengan aturan, yaitu negatif 2. Letakkan di bawah atomnya. Jadi di bawah atom O kita letakkan. Kemudian selanjutnya kita kali dengan jumlah atom dan letakkan di atas atom. Nah, jadi ada angka 2, ada angka 3 nih ya. Ini adalah angka yang menunjukkan jumlah atom. Jadi 3 ini menunjukkan jumlah atom O dan 2 ini menunjukkan jumlah atom Fe. Oke, jadi tahap berikutnya adalah setelah kita menentukan tahu biloxnya salah satunya yang kita gunakan sebagai patokan, yaitu O di sini negatif 2, maka selanjutnya kita kali dengan jumlah atomnya. Berarti untuk O ini negatif 2 kali 3, yaitu sama dengan negatif 6. Letakkan di atas. Kemudian tuliskan muatan totalnya. Nah, di sini kita lihat Fe2O3. Ada nggak muatannya di sini? Tidak ada ya, karena tidak ada muatannya, maka muatan total dari Fe dan O adalah sama dengan 0, karena di sini nggak ada muatannya. Jadi kalau senyawa netral nggak ada muatan tertulis di sini, maka biloxnya sama dengan 0 totalnya ya. Nah, untuk Fe di sini cara nyarinya adalah berapa bilox Fe yang di sini jika ditambahkan negatif 0 hasilnya sama dengan 0. Atau berapa ditambahkan negatif 6 hasilnya sama dengan 0, yaitu plus 6 ya. Nah, plus 6, lalu kemudian tambahkan bilox atom lainnya agar sesuai dengan jumlah muatan. Oh ya, ini maksudnya tadi. Bilox lainnya itu bilox dari atom lain ya, itu plus 6 biar sama dengan muatan totalnya 0. Bagi sesuai jumlah atom dan letakkan di bawah. Fe tadi kan plus 6 nih dapatnya. Kalau ke bawah kita bagi, jadi plus 6 bagi 2 sama dengan plus 3. Jadi tadi kalau ke atas kali, kalau ke bawah bagi, sehingga dapat kita biloxnya dari masing-masing. O itu biloxnya negatif 2 dan Fe itu biloxnya adalah plus 3. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, ini ada 2 contoh lagi, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Jadi di antara tadi kan cuma 2 ya. Sekarang kalau 3 unsur nih, ada K, ada Mn, ada O. Nah, kalau 3 seperti ini, biasanya nanti ada 2 yang diketahui dalam aturan bilox.
Nah, ada dua Bilox yang diketahui dalam aturan Bilox. Untuk kasus di sini adalah K. K itu ada plus 1, nanti bisa dilihat. Lalu O ya, O negatif 2. Nah, kemudian caranya sama seperti tadi, kali dengan jumlah atom dan letakkan di atas. Nah, O ini negatif 2 kali 4, negatif 8. K plus 1 kali, nah di sini jumlahnya K itu ada 1 ya, cuma 1, maka dia tetap plus 1. Kita letakkan di atas. Nah, lalu jangan lupa berikutnya adalah tuliskan muatan total. Muatan totalnya di sini kan tidak ada ya, berarti harus sama dengan 0 nih muatan totalnya. Nah, baru dijumlahkan seperti biasa. Plus 1 tambah negatif 8 tambah berapa agar hasilnya sama dengan 0? Plus 1 tambah negatif 8 tambah berapa yang hasilnya sama dengan 0? Yaitu plus 7. Nah, ini biar hasilnya sama dengan 0. Oke, dapat kita Mn plus 7, baru dibagi dengan jumlah atomnya. Mn di sini jumlahnya 1, sehingga plus 7 dibagi 1 sama dengan plus 7 juga. Nah, inilah Bilox dari masing-masing K, Mn, dan O. Nah, berikutnya untuk ion poliatom. Di sini ada Cr dan O. Kira-kira siapa yang diketahui Biloxnya? Ya, benar, O ya. Nah, O Biloxnya negatif 2. Sama seperti tadi, ke atas kita kali dengan 7. Negatif 2 kali 7. Negatif 14. Lalu tuliskan muatan total. Kita lihat di sini, muatannya adalah 2 min. Maka muatan total dari Cr dan O nanti adalah sama dengan negatif 2. Jadi sesuai dengan muatannya. Kalau di sini tadi 0, 0. Kalau di sini 2 min, berarti di sini sama dengan min 2. Nah, lalu Cr berapa Biloxnya di sini di atas? Yang ditambahkan dengan 14 hasilnya sama dengan negatif 2. Jadi berapa ditambahkan negatif 14 hasilnya sama dengan negatif 2. Yaitu plus 12 ya. Nah, jadi dapat kita Cr di atas plus 12. Jangan lupa ke bawah lagi, bagi dengan jumlah atom Cr yaitu 2. Plus 12 bagi 2 sama dengan plus 6. Nah, ini adalah Bilox dari Cr dan O. Mudah-mudahan untuk contoh dalam menentukan Bilox berdasarkan aturan yang sudah ada ini dapat dimengerti. Terima kasih, selanjutnya kita akan latihan.